Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, siswa-siswi beriman yang dirahmati oleh Allah? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat beribadah serta belajar meskipun berada dalam kondisi pandemi saat ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang beriman kepada hari akhir. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, perlu kalian pahami dahulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah menyelesaikan materi ini. Kompetensi 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi 4.3 menyajikan dalil nakli yang menggambarkan kejadian hari akhir. Tahukah kamu hidup di dunia hanya sementara, seluruh yang ada di dunia ini akan hancur. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan setan sekalipun akan musnah. Itulah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Hari kiamat menjadi hari terakhir hidup di dunia bagi makhluk hidup beserta segala isinya. Sebagai umat muslim, wajib bagi kita mengimani hari kiamat. Berikut peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Ada 6. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Yang ketiga, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Yang keempat, pembagian hari akhir. Yang kelima, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, hikmah beriman kepada hari akhir. Video ini menggambarkan tentang kedahsyatan hari akhir atau hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, goncangan bumi akan begitu dahsyat. Bumi akan memuntahkan segala isinya, lautan meluap dan terbelah, gunung-gunung berguncang keras sehingga pecah berhamburan bagaikan butir-butir pasir yang berserakan. Gunung-gunung yang sering kita lihat gagah perkasa pada saat itu tak ubahnya seperti fata morgana, tidak akan meninggalkan bekas keperkasaannya seperti saat ini kita lihat. Dahsyatnya peristiwa kiamat yang secara umum melukiskan kehancuran seluruh alam semesta secara total, bukan kehancuran pada bagian tertentu saja. Banyak mata terbelalak, wajah biru, muram tertunduk terhina penuh penyesalan, dan hati takut tak terkira. Hari itu, ibu akan lalai dengan anak susuannya. Manusia berlari dari saudara, ibu, bapak, istri, dan anak-anaknya. Manusia berlarian untuk dirinya masing-masing mencari keselamatan. Namun tidak akan ada yang selamat, semuanya binasa. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa dunia dengan segala isinya tidak kekal. Semuanya akan hancur dan binasa. Hari itu disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Maka pengertian hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah. Bumi seisinya, bintang, matahari, seluruh planet akan hancur. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa bumi dan seisinya akan mengalami kehancuran dan ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Terdapat banyak sekali dalil nakli yang menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat, di antaranya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya,
wa annallaha, dan sungguh Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, siapapun yang ada di dalam kubur. Juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yauma, pada hari itu, yakunun nasu, manusia, kal farosil, seperti laron, al mabthuth, yang beterbangan. Watakunul jibalu, dan gunung-gunung, kal ihni, seperti bulu, al manfush, yang dihambur-hamburkan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza, apabila, zulzilatil ardu, bumi diguncangkan, zilzalaha, dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu, dan bumi telah mengeluarkan, athqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi, karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi beriman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bagian pertama penjelasan tentang beriman kepada hari akhir, dan kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.